negara. Keputusan mundur dua pemimpin Nepal dilakukan di tengah-tengah kerusuhan yang diinisiasi Gen Z yang menyebabkan sedikitnya 22 orang tewas. Dengan mundurnya dua pejabat, kursi kekuasaan negara Nepal kosong. Di tengah kekosongan kursi kepemimpinan, beredar kabar militer Nepal mengambil alih kepemimpinan negara. Meski demikian, solusi mengatasi kekosongan kursi presiden dan perdana menteri sebenarnya sudah diatur melalui konstitusi negara itu. Ya pemirsa, di tengah kekosongan kekuasaan, nama mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Susila Karki, menjadi sosok pilihan Gen Z untuk menjadi Perdana Menteri ad interim. Karki merupakan Ketua Mahkamah Agung perempuan pertama di Nepal yang dikenal atas sikap kerasnya, yakni tak ada toleransi terhadap korupsi. Sempat mengajar di kampus, Karki beralih ke pengadilan, menjadi advokat senior sebelum diangkat sebagai Ketua Mahkamah Agung. Sejak menjadi Ketua Mahkamah Agung pada Juli 2016, Karki menangani beberapa kasus korupsi tingkat tinggi termasuk menjerat Menteri Informasi dan Komunikasi saat itu. Helikopter militer Nepal mengevakuasi para menteri dari rumah dinas mereka di kawasan Bai Sepati. Pejabat pemerintah lain juga dievakuasi ke barak militer dan mendapat pengamanan lebih ketat. Kekuasaan diambil alih oleh militer pasca unjuk rasa yang semakin anarkis. Militer Nepal mengambil alih kendali untuk memastikan ketenangan di negara Himalaya tersebut hingga pemerintahan baru terbentuk. नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ Jam malam telah diberlakukan dan militer menyatakan berbagai aksi vandalisme, penjarahan atau serangan terhadap individu akan berujung pada tindakan tegas. Jadi yang Anda lihat di layar kaca Anda nih pemirsa, sisi sebelah kiri ini adalah polisi-polisi yang disandra oleh massa. Mereka melucuti senjata aparat kepolisian dan dijadikan tawanan. Sebagian anggota polisi serta militer memilih bergabung dengan gerakan rakyat. Aksi protes yang dipimpin generasi muda ini dipicu dengan dugaan korupsi dan pembatasan akses media sosial yang menewaskan 22 orang. Aksi juga berujung pada lengsernya Presiden Ramchandra Paudel serta Perdana Menteri Sharma Oli. Berdasarkan data dari Kedutaan Besar Indonesia di Nepal, ada 57 warga negara Indonesia yang tinggal di negara tersebut. Ada juga 43 anggota delegasi Indonesia yang menghadiri konferensi 2 anggota TNI serta 23 wisatawan yang pada saat peristiwa sedang berlibur. Kendati demikian belum ada penjelasan lebih lanjut terkait langkah evakuasi warga negara Indonesia dari Nepal ke tanah air. Protes massal dari kalangan generasi muda atau Gen Z berlangsung di ibu kota Nepal, Kathmandu, dan meluas di beberapa kota besar di seluruh Nepal sejak Senin 9 September 2025. Ketegangan bermula pada 4 September saat otoritas Nepal memblokir sejumlah situs media sosial ternama yang gagal mendaftar ke Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi. Para generasi muda memandang pemblokiran puluhan media sosial dan situs online ini sebagai upaya pembungkaman rakyat atas pemerintahan yang korup. Situasi pun memanas ketika para pengunjuk rasa menerobos gedung DPR sehingga memaksa aparat penegak hukum untuk menggunakan meriam air, gas air mata, dan menembakkan peluru tajam. Kemarahan massa pun semakin memuncak akibat adanya korban jiwa. Para pengunjuk rasa yang meminta Perdana Menteri Nepal Sharma Oli agar mengundurkan diri mulai membakar kediaman pribadi PM Oli, kediaman sejumlah pejabat tinggi negara, serta gedung DPR Nepal. Sejumlah menteri pun terpaksa dievakuasi menggunakan helikopter karena kediaman mereka telah dikepung massa. Perdana Menteri Nepal Sharma Oli pun akhirnya mengundurkan diri dan untuk meredam aksi massa, otoritas tempat menerapkan jam malam di sejumlah wilayah di ibu kota Kathmandu.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan dan Populasi Nepal, 34 orang tewas dan 1.368 orang menjalani perawatan medis di berbagai rumah sakit imbas dari kericuhan di Nepal. Stand here with the dream of building a new Nepal. With the fire of... Video seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SMA, Avishkar Raut, mendadak viral setelah menyampaikan pidato berani tentang isu korupsi di Nepal dalam sebuah acara sekolah. Dalam pidato berjudul Jai Nepal yang ia bawakan pada Maret 2025 itu, menarik perhatian publik karena gaya penyampaiannya yang tegas dan penuh semangat, hingga membakar semangat generasi muda di tengah demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Nepal. Nepal, our mother, this country gave us birth, nurtured us. But what did it ask in return? Just our honesty, our hard work, our contribution. But what are we doing? We are bounded by the chains of unemployment, fleeing abroad in search of opportunities. We are trapped by the selfish games of political parties. Youth, rise! We are the torch bearers of change. If we do not raise our voices, who will? Tak hanya menyoroti praktik korupsi, ia juga berbicara soal pengangguran dan penderitaan anak-anak muda yang terpaksa meninggalkan Nepal demi mencari nafkah di negara lain karena pemerintah gagal memberikan kemakmuran. Pidato Avishkar Raut ini pun menjadi simbol demonstrasi Gen Z yang mengguncang Nepal. क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह। काठमांडू के होटल में बैठे हुए हैं नहीं मिला तब ना आए हैं तो लेके आओ यार ये तो हो गया लगेज एक तो গাড়ি অর্থাৎ মালবাহী যে পণ্যবাহী যে গাড়ি তারা তবে আর্মিরা নেমেছে বীরতা মোড় থেকে শুরু করে কাকুরঘাটায় বিভিন্ন জায়গা থেকে যাতে এই মুহূর্তে নেপালে না যায় জরুরি কাজের জন্য একমাত্র Demonstran bentrok dengan polisi, merusak monumen Republik saat Prancis diguncang protes. Para pengunjuk rasa anti pemerintah bentrok dengan polisi di pusat kota Paris pada Rabu malam saat para demonstran berunjuk rasa menentang kebijakan Presiden Emmanuel Macron dengan slogan "Blokir semuanya". Massa berkumpul di alun-alun Republik, tempat sejumlah pengunjuk rasa memanjat dan merusak monumen, menyemprotkan slogan-slogan di dasarnya dan melambaikan bendera Palestina. Para demonstran menyalakan suar asap, meneriakkan slogan-slogan anti-Macron, sementara polisi menjaga ketat di sekitar lokasi, di mana beberapa orang terlihat memegang plakat termasuk satu poster berbentuk hati. Aksi protes unjuk rasa masih terus terjadi di jalanan Paris ketika para pengunjuk rasa bergabung dengan gerakan nasional Block Everything dan menyebabkan lalu lintas macet. Para demonstran menumpuk tong sampah di sepanjang jalanan dekat sekolah menengah Helen Boucher, membakar properti, terus meneriakkan yel-yel dan berupaya menghalangi lalu lintas. Hingga saat ini petugas kepolisian menahan 95 orang. Mereka ditangkap dari seluruh wilayah metropolitan Paris melakukan aksi provokasi.